Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BR TV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Dan seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol dengan para wanita inspiratif tentunya. Dan kebetulan hari ini adalah Hari Kartini, jadi aku mau ngucapin dulu ya, selamat Hari Kartini untuk para wanita di Indonesia. Dan kembali lagi bersama saya Novia Filda, kita akan ngobrol-ngobrol dengan para wanita yang cantik-cantik dari Pro Hijab Model Han 2024 Batch 5. Halo. Wah, di sini udah ada wanita-wanita yang cantik-cantik nih. Ini udah pada pakai kebaya ya. Ini karena spesial ya di hari ini. Gimana nih? Ini cantik-cantik sekali. Kita kayaknya kenalan dulu kali ya dengan teman-teman di sini. Boleh dong kenalan dulu. Ini dengan siapa? Oke, hai Kanopi dan pemirsa BR TV di rumah. Perkenalkan, nama saya Deva Permata, biasa disapa Dea. Kesibukan saat ini bekerja dan konten aja. Dan untuk jangan lupa follow Instagram aku juga di @permata_deva. Nah, jadi langsung di follow ya. Sibuk banget ya wanita-wanita sekarang itu sambil konten kreator, jadi menghasilkan juga ya. Betul. Oke, di sini lanjut. Oke, perkenalkan, halo Kanopi, halo pemirsa BR TV. Kenalin, aku Hana, Hana Amanda, bisa dipanggil Hana. Saat ini aku berusia 29 tahun dan kesibukannya adalah selain menjadi ibu dari seorang anak yang sangat cantik tentunya. Saya juga terima kasih. Saya juga mengisi kesibukan saya dengan berusaha berdaya dari rumah, yaitu menjadi konten kreator. Jangan lupa follow Instagramnya @hanaamanda. Wah, ini boleh langsung di follow ya. Jadi perempuan-perempuan sekarang ya, kalaupun sudah menikah dan punya anak, tidak menghalangi untuk berkreativitas ya. Betul. Nah, ini boleh langsung lanjut lagi. Oke, halo, assalamualaikum Kanopi. Assalamualaikum pemirsa BR TV. Perkenalkan, nama aku Ain Hanifa, biasa dipanggil Aha atau Hani. Saat ini aku bekerja di instansi pemerintah. Lalu aku juga mempunyai kesibukan freelance, pernah menjadi talent, host, MC. Jangan lupa aku juga di follow Instagramnya di @ahanifa. Masya Allah, ini sangat berbakat sekali ya untuk para wanita-wanita di Indonesia. Kalau misalnya zaman dulu itu yang boleh banyak beraktivitas itu hanya laki-laki. Kalau sekarang itu semua pekerjaan wanita juga bisa ya melakukannya ya. Ini ngomong-ngomong, selamat ya atas graduationnya di Pro Hijab Model Han 2024 Batch 5 nih. Ini gimana nih perasaannya nih untuk perasaannya mendapatkan titel sebagai model inspiring nih. Apa sih makna titel itu buat kalian? Boleh dari aku dulu. Dari kamu dulu? Untuk bagi aku sendiri, pastinya seneng banget, gak nyangka dan menjadi inspire untuk banyak orang pastinya, dan harus bisa menebarkan energi yang positif untuk orang sekitar. Karena yang sebaik-baiknya manusia kan bagaimana dia bisa bermanfaat untuk orang lain pastinya. Dan juga dan juga bisa menyuarakan bahwa hijab bukan menjadi penghalang untuk seseorang untuk tetap bisa mengeksplorasi kemampuan yang ada pada diri sendiri, serta bentuk tubuh bagaimanapun dan ataupun latar belakang bukan penghalang juga untuk kita tetap bisa berkarya dan berprestasi pastinya. Apalagi di zaman yang modern ini ya, kayaknya banyak banget ya ide-ide yang bisa dilakukan dari rumah juga ya. Ini ada ibu rumah tangga yang juga bisa beraktivitas dari rumah nih. Boleh diceritakan juga gimana perasaan dan juga apa sih makna titel sebagai model inspiring? Oke, terima kasih Kak Hani. Kanopi ya. Maaf. Jadi gini, sebenarnya aku tuh merasa sangat kaget ketika mendapatkan gelar first inspiring ya pas kemarin itu. Tapi saya merasa terhormat juga karena dengan ini saya harus tetap berusaha, saya harus tetap terus belajar untuk menginspirasi banyak orang. Karena apa? Sebetulnya betul kata Kak Dea, hijab itu bukan sebagai penghalang karena kita bisa tetap berkarya, berkreasi dan tetap berdaya. Dan bahkan walaupun kita sudah menikah dan memiliki anak seperti saya, kita tetap bisa berdaya dari rumah asalkan
tidak keluar dari syariat agama dan Betul. juga norma-norma hukum yang ada di Indonesia. Dan juga tidak meninggalkan tugas utamanya di Betul. rumah ya. Ini apalagi ada suami dan juga anak, tentunya akan lebih baik jika semuanya itu bisa kita urus ya. Betul. Ini keren banget ya. Untuk para mom semuanya ini bisa ya untuk mengatur lagi waktunya supaya semuanya itu bisa dilakukan nih. Manajemen waktunya Iya, Kak, manajemen betul. waktunya ya. Keren banget. Oke, nih lanjut. Gimana nih perasaan dan juga apa sih makna titel model inspiring buat kamu? Oke, terima kasih Kak Novi atas pertanyaannya. Jadi kalau dari saya, alhamdulillah juga saya nggak nyangka saya mendapatkan gelar kedua Inspire Model di Pro Hijab Batch 5. Terima kasih teman-teman. Saya juga sebenarnya nggak nyangka kok bisa gitu. Apa sih yang saya lakukan selama di Batch 5 di Pro Hijab seperti itu gitu ya. Terus awalnya sebelum saya flashback sedikit ya Kak Novi ya, ternyata saya tuh sebenarnya awalnya tuh ragu gitu Kak, nih masuk nggak ya gitu. Ternyata didorong sama saya kenal pribadi sama Kak Dinda, kenal terus nggak apa-apa Kak, masuk aja gitu, semangat. Karena dulu saya memang sempat modeling tuh sempat ya sebulan tuh bisa 3-4 kali tuh Kak, entah itu lomba atau mungkin event. Passionnya tuh di situ ya. Namun Kak, ini plot twistnya nih Kak. Aku tuh 4 tahun ke belakang itu udah vakum, makanya diajak sama Kak Dinda gitu. Jadi, ayo semangat lagi, dan ketika aku baru terjun lagi, Masya Allah banget gitu. Jadi karena aku tadi ragu, makanya Allah ngasih jangan ragu gitu, kita harus yakin. Nah, kalau misalkan kita memang punya potensi, itu harus terus digali gitu Kak. Betul sekali. Kita nggak pernah tahu ya bahwa akan ada peluang apa di depan. Jadi kalau misalnya kita ada kemauan ya udah coba aja dulu gitu ya. Betul. Nah ini ngomong-ngomong karena hari ini hari spesial, Hari Kartini ya. Jadi kita juga mengundang teman-teman ini secara spesial nih di Hari Kartini. Ini aku boleh nggak sih tanya nih sama kalian semua, apa sih makna Hari Kartini untuk kalian? Makna Kartini gitu ya, untuk kalian tuh apa sebagai wanita? Makna Kartini, aku boleh jawab duluan ya? Boleh. Makna Kartini, sebetulnya kan di zaman dahulu Kartini itu selalu mengutamakan kesetaraan antara laki-laki dan juga perempuan. Selain itu adalah wanita pada zaman dulu itu susah untuk mendapatkan ilmu, untuk sekolah formal itu sangat sulit sekali. Nah makanya kita di masa kini itu harus menanamkan dalam diri kita itu kualitas dan sikap serta sifat yang diwarisi oleh Ibu Kartini, seperti tidak mudah menyerah, lalu juga selalu maju gitu. Kalau kita memang ada keinginan, ada sebuah tujuan, itu kita wajib berusaha memaksimalkannya agar tercapai. Selama itu tidak melewati syariah, agama, dan juga tidak melanggar norma-norma hukum ya. Terus kita juga harus memiliki empati yang kuat, terus juga kepedulian terhadap sesama, dan yang paling penting kita harus tetap menyebarkan kebaikan dan juga informasi yang positif kepada teman-teman sekitar kita. Ya betul sekali ya. Jadi memang Kartini itu adalah wujud bahwa wanita itu harus juga bisa segala hal, tapi juga tetap dalam kodratnya. Betul ya. Nah ini boleh ada yang mau cerita lagi nih? Boleh. Oke, mengenai makna Kartini ya Kak. Nah, makna Kartini di sini kan tadi yang sudah Kak Hana bilang kalau menghormati untuk berjuang nih. Kak Kartini sudah berjuang kesetaraan gender gitu ya, kesetaraan gender. Gimana nih sekarang kita caranya untuk mengatasi itu semua? Kadang kan banyak nih Kak, masih banyak bahkan di luar sana berpikir seperti ini. Ah, wanita nggak usah lah belajar tinggi-tinggi. Nanti ujung-ujungnya di dapur, di dapur gitu. sumur ya kan. Padahal sebenarnya wanita itu harus berilmu tinggi Kak, ya kan? Karena dari wanita yang berilmu tinggi itu tuh akan melahirkan generasi penerus bangsa yang baik. Setuju. Betul sekali ya, karena memang wanita adalah madrasah pertama ya untuk anak-anaknya. Oke, ini kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah di sini boleh dong kalian ceritain ini momen-momen Hari Kartini. Pasti kalian punya ya cerita-cerita yang menarik nih. Ada nggak ya? Iya ada. Boleh dari kamu dulu? Boleh. Dari aku pengalamannya waktu kecil Kak. Iya. Jadi aku nih anak perempuan pertama ya, dan orang tua aku pengen banget nih anak laki-laki. Jadi pada saat TK
perempuan yang lain pada pakai kebaya, aku polisi. Oh, Serius? Iya. apa mungkin orang tuanya pengen kamu jadi polisi kali ya? Mungkin. Dan mungkin selain itu supaya anaknya lebih berani kali ya Kak, lebih betul, percaya diri. Jadi mungkin nggak minder nih sama yang laki-laki. Iya. Gitu. Tapi setuju sih ya sama orang tua kamu, karena perempuan juga harus berani, Betul. ya nggak sih? Ini ada nggak yang mau menambahkan? Ada nggak yang punya cerita menarik? Aku mau cerita sedikit nih, flashback zaman sekolah dulu. Ketika aku seharusnya itu menjadi salah satu panitia di acara Kartini. Iya. Tapi ada perlombaan fashion show gitu kan. Nah, temen aku yang harusnya fashion show itu nggak bisa hadir. Langsung aku didorong dengan teman-teman, ayo buruan, langsung ikut fashion show saat juga. Jedanya 1 jam lagi nih Kak. Akhirnya aku langsung ngambil kain sama ambil apa yang buat jamu itu ya. Langsung iya bakul. Aku langsung bergaya saat itu juga, tapi juara. Masya Allah. Jadi dengan bahan yang adanya, aku pakai kain biasa dilipat, pakai kebaya pinjam temanku, dan pakai bakul aja, itu bisa juara. Intinya kalau kita niat, kalau kita memang punya tujuan dan yakin bisa menang juga. Betul sekali. Dan juga jangan lupa doa ya. Iya betul. Itu sih sebetulnya yang utama ya. Oke, ini kamu juga punya momen yang menarik nih. Punya Kak. Satu apa? Oke, aku zaman SD itu kelas 3 sekitar tahun 2003 aku udah pakai hijab Kak. Dan aku satu-satunya orang yang di kelas pakai kerudung. Terus di situ tuh aku agak sedikit, kalau sekarang kan namanya bully ya kayak. Tapi menurut aku itu kayak sebuah daya yang aku tuh nggak mau sekolah gitu karena kebulian gitu. Ternyata orang-orang yang bully aku itu orang-orang yang pinter Kak, termasuk laki-laki, perempuan, karena hijab katanya rambut aku botak kayak gitu. Nah ternyata yang ngejek-ngejek aku itu mereka kalah dengan apa yang aku tuangkan di kelas. Nah aku berusaha untuk kenapa sih dengan kalian tuh mengejek aku di satu sisi, aku berupaya untuk menonjolkan aku di sisi lain gitu. Ternyata mereka keep deh Kak. Karena aku alhamdulillah menjadi juara kelas gitu. Keren sekali ya. Jadi kita juga tidak boleh ya merendahkan orang lain, karena jangan-jangan orang yang kita rendahkan itu justru lebih hebat dari kita, ya nggak sih? Nah oke, ini aku mau cerita sedikit ya. Di sekarang kan banyak banget nih sosok Kartini ya, entah itu dari karyanya ataupun dari perannya gitu. Nah ini menurut VOV kalian masing-masing ya. Ini sosok Kartini itu seperti apa sih? Sosok Kartini menurut saya adalah wanita yang tegar, teguh pendirian, dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri yang pertama, dan juga untuk lingkungan sekitarnya. Dia wanita yang menurut saya tidak mengenal kata menyerah dan tetap semangat. Karena memang di agama pun kita juga dituntut untuk selalu semangat dan pantang menyerah. Betul sekali. Jadi ini juga yang harus dimiliki oleh para wanita-wanita ya. Jadi supaya menjadi apa ya, Kartini itu sebagai contoh kita yang dalam positif gitu ya. Nah, satu lagi sih mungkin yang paling penting itu adalah wanita harus berwawasan Kak. Betul. Karena memang Kartini itu kan selalu mengagung-agungkan pendidikan ya. Karena memang pendidikan dan wawasan serta ilmu pengetahuan itu adalah hal yang terpenting dalam nomor 1 ya. Betul. Oke, ini ada yang mau nambahkan lagi? Dari aku mungkin dari Raden Ajeng Kartini juga saya belajar bahwa seorang wanita itu berhak menuntut haknya. Dalam arti hak adalah hak perempuan, bagaimana kita ingin menjalani kehidupan, memimpin jalan hidup kita ke depannya seperti apa, dan harus mempunyai prinsip. Iya, betul sekali ya. Nah, ini aku mau tanya juga nih sama kalian semua ya. Kalian ini kan inspiring model ya. Ini kalian ada nggak sih cerita atau momen yang bisa kalian bagikan kepada pemirsa di rumah ya, kira-kira yang bisa menginspirasi teman-teman gitu. Apalagi khususnya para wanita di rumah. Oke. Mungkin aku ada 2 cerita. Boleh aku? Iya, boleh lagi. Jadi supaya teman-teman juga termotivasi gitu ya dengan apa yang pernah kalian lakukan gitu. Oke, pertama, aku memang ini berkaitan dengan Prohijab ya. Iya. Sebelum saya join ke Prohijab, memang saya diajak oleh salah satu yang sudah menang di Prohijab sebelumnya. Saya diajak dan akhirnya saya berusaha untuk join, tapi di situ saya kaget. Ternyata hampir semua teman-teman saya itu punya background modeling.
Sedangkan saya tidak ada satu background pun di bidang modeling. Terlebih teman-teman saya semua jago catwalk, termasuk Dea dan Hani. Saya langsung bingung, tapi saya berusaha semaksimal mungkin. Saya belajar, mungkin lebih dalam belajarnya dibandingkan yang lain. Saya juga kurang tahu. Akhirnya saya berusaha semaksimal mungkin. Saya tetap berdoa dan alhamdulillah dapat gelar tadi first impression. Jadi memang kita itu tidak boleh pesimis ya, karena nggak boleh minder nih sama yang lain. Kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan yang lain ya. Betul. Jadi intinya meskipun kalian belum punya basic apapun, latar belakang atau pengalaman, coba aja dulu. Karena memang kita itu adalah penulis dalam story kehidupan kita. Betul sekali. Setiap orang memiliki ceritanya masing-masing. Betul. Aduh, ini semakin seru sekali sama kalian. Ini benar-benar ngasih inspirasi untuk kita semua ya. Tapi kita harus jeda dulu nih. Setelah iklan kita akan kembali lagi. Tetap di Ngobrol Bareng. Balik lagi di Ngobrol Bareng, tentunya kita akan kembali ngobrol seru-seruan lagi bersama para wanita inspiratif. Nah, masih ngomongin tentang Hari Kartini ya. Ini di sekarang itu kan banyak sekali ya sosok-sosok Kartini gitu ya. Nah, bicara dengan tema Kartini modern zaman now. Kira-kira menurut kalian itu sosok wanita yang bisa dikatakan mereka itu Kartini zaman now tuh harus memiliki apa sih? Apakah harus bisa ABC gitu? Harus bisa apa aja gitu? Terus apakah wanita itu harus seperti apa gitu? Supaya bisa dikatakan dia itu Kartini modern zaman now. Ini boleh nih. Kebetulan kalian kan para Gen Z ya. Kebetulan Gen Z. Iya. Kalau menurut aku pribadi nih Kak, yang Gen Z Gen Z nih bos, senggol. Ya, kita harus tahu Kak, apa sih yang diri kita mau. Iya. Dan kita juga harus berani melakukan sesuatu hal yang memang kita inginkan gitu. Banyak beberapa teman ataupun sekelilingku juga, aduh bisa melakukan itu tapi tidak memiliki keberanian. Padahal bisa kalau kita ingin melangkah maju sedikit aja, itu bisa semuanya, apapun yang kita mau insya Allah bisa terrealisasi. Dan jangan lupa juga harus percaya diri pastinya. Betul. Itu aja sih Kak. Intinya untuk seorang Gen Z dan juga ini juga Gen Z juga memberikan ilmu juga ya untuk para gen lainnya ya, bahwa kita tuh harus mengenali diri kita sendiri dulu nih. Kita tuh mau kemana gitu arahnya, kita yang kita mau tuh apa gitu ya. Nah, ini ada yang mau menyampaikan lagi? Oke, definisi wanita modern menurut saya adalah Kak yang mempunyai wawasan ilmu dan akhlak secara berbarengan Kak. Karena ilmu tanpa akhlak itu akan tidak terarah hidupnya. Dan akhlak tanpa ilmu akan buta. Nah, kenapa bisa buta? Karena ilmu itu didapatkan dari kita baca. Nah, kalau kita baca kita akan mengetahui isi dunia. Maka dari itu kalau sebagai wanita jangan cuman scroll gitu. Gen Z kan sekarang gitu ya, boleh scroll tapi yang bermanfaat, yang bisa berbagi, karena kan inspire ini kan yang bisa membawa dampak baik dan bermanfaat buat orang. Betul sekali, karena adab di atas ilmu ya. Dan juga ini kalau misalnya scroll ya ada batasnya dan juga dipilah-pilah lagi ya, mana yang bermanfaat dan mana yang sepertinya kurang baik gitu ya. Oke, mau menambahkan juga? Iya, sekarang kan di zaman sekarang itu sangat mudah mendapatkan informasi ya, betul. Buku adalah jendela ilmu. Tapi kalau saya memikirkannya sekarang tuh belajar dari manapun juga. Jadi tidak salah kalau misalkan teman-teman scroll handphone ataupun iPad atau device lainnya, asalkan itu bisa membuat ilmu teman-teman itu bertambah, dan yang paling penting kita harus memberikan ke teman-teman lain itu ilmunya. Jadi jangan berhenti di kita. Kita tidak boleh mengambil ilmu itu sendiri, tapi kita harus memberikan kepada orang lain. Betul sekali. Karena kalau ilmu itu kalau kita bagikan akan semakin banyak juga. Betul. Betul. Iya. Nah, ini boleh nggak sih di-spill nih, apa sih kekuatan dari diri kalian masing-masing sehingga kalian itu bisa semakin berkembang nih di bidangnya masing-masing?
Oke, dari aku dulu kali ya. Silakan Kak. Ya kalau dari aku Kak, kalau aku orangnya pengen mencoba gitu ya Kak. Terus kalau gagal, aku tuh pengen coba lagi gitu. Udah mau nyoba baru lagi, gagal coba lagi. Pantang Penasaran menyerah ya. Gimana sih nih gitu salahnya gitu, evaluasi terus. Apalagi kalau pas saat terpuruk kan kita kalau gagal suka terpuruk gitu ya, suka Depresi bete lah, gitu ya. namanya manusiawi ya Kak. Nah itu kalau misalkan kita terpuruk, insya Allah aku bisa bangkit lagi gitu. Masya Allah. Jadi intinya jangan pantang menyerah ya. Iya, harus semangat terus Kak. Pantang hidup tumbang berjalan pokoknya. Ini boleh ditambahkan lagi? Kalau aku lihat ya, Iya. aku memiliki kekuatan yaitu suka banget mencari ilmu baru, mencari ilmu baru dan juga memperdalam ilmu yang udah aku punya. Karena aku berprinsip satu hal, semakin kita tahu, semakin banyak yang nggak kita tahu sebetulnya. Jadi kita harus banyak belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah merasa puas. Dan yang paling penting, yang mendukungku ini adalah keluarga. Jadi ini kekuatan banget untuk aku, baik suami, anak, dan keluarga suami, bahkan keluarga aku sendiri itu semua mendukungku. Resign dari salah satu perusahaan. Dulu aku jadi penerjemah Kak, penerjemah bahasa Jepang. Terus akhirnya Kita belajar bahasa Jepang. boleh. Karena aku ada suatu hal dan aku ingin membersamai anak aku, akhirnya aku resign dan surprisingly semua keluarga itu dukung. Nah ini menjadi kekuatan untuk aku. Betul sekali Gitu. ya, dan juga wanita itu berat juga ya, kita harus memilih mana yang terbaik untuk kita dan itu. juga lingkungan kita, apalagi keluarga gitu ya. Betul. Oke, ini nih dari Gen Z nih. Gen Z, oke. Kalau dari aku pribadi Kak, aku adalah tipe orang yang penasaran. Jadi, aduh, kayaknya seru deh kalau aku coba itu. Jadi nggak mikir kalah atau misalkan beruntungnya gitu. Setidaknya udah berani coba, dan dari coba-coba itu jadinya alhamdulillah punya relasi seperti Kak Hana, Kak Aha. Dan dari relasi ini juga kan kita nggak ada yang tahu ya Kak, namanya rezeki, atau mungkin juga dari sharing session seperti ini juga mendapatkan informasi yang bisa menjadi ilmu buat aku gitu. Betul sekali. Nah ini kalian ini kan dari berbagai bidang ya, dan juga ini mengikuti ajang model. Tentunya kalian tuh ingin mendapatkan apa ya, ilmu yang positif, dan juga ini peran kalian itu sebagai muslimah inspiring gitu ya. Kira-kira apa sih yang membuat kalian itu berdaya di masyarakat dan memiliki citra yang positif gitu? Ini Kak. Coba dulu. Jadi kamu Udah, silain dulu. Boleh. Oke. Kalau nggak, dari yang mana nih? Tengah dulu deh. Oke. Gantian. Jadi yang saya lakukan sebagai ini ya, hijabfluencer lah istilahnya ya, sebagai pro hijab. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk terus belajar, untuk terus menciptakan citra yang baik di masyarakat. Yang pertama yang saya lakukan itu adalah menggunakan platform sosial media saya sebetulnya. Karena saya kan digital creator ya, content creator. Jadi sebisa mungkin saya menggunakan platform saya itu untuk berbagi keseharian yang membuat teman-teman itu mendapatkan informasi. Yang pertama, entah itu tips and trick anak, tips and trick suatu tempat kulineran dan segala macamnya. Yang kedua, berbagi informasi terkait isu-isu politik yang menurut saya ini seperti isu ya Palestina Israel gitu kan, tetap memberikan info bahwa ya sepertinya kita harus mendukung Palestina gitu loh, betul ya, memberikan informasi positif kepada teman-teman, dan yang paling penting adalah tidak melakukan hal yang keluar dari syariat agama Islam, baik itu secara kehidupan langsung ataupun di sosial media saya. Jadi saya tidak melakukan konten-konten yang tanda kutip untuk viral gitu. Jadi saya menggunakan platform saya untuk hal-hal positif saja. Seperti itu. Meskipun itu tidak viral ya. Yang penting kita di jalur yang ini ya, memberikan energi positif untuk yang lain. Jadi jangan memberikan energi yang negatif ya. Iya. Oke, ini Hani ataupun dari Dea ada yang mau menambahkan? Oke, kalau dari aku sendiri supaya lebih berdampak mungkin dan bisa lebih bermanfaat untuk orang sekitar, aku lebih menyukai biasanya melakukan hal-hal kegiatan sih Kak. Contohnya kan yang sebelumnya ikut PHM, atau mungkin sebelumnya juga aku ikut beberapa perlombaan kayak gitu. Dari situ mungkin aku mendapatkan circle yang positif, dan mungkin aku juga bisa
memberikan energi positif dari diri aku juga gitu. Betul, karena dimulai dari diri sendiri dulu Iya, ya. betul baru banget, kepada Kak. orang lain. Oke, ini Hani masih mau menambahkan? Boleh. Untuk muslimah berdaya ya Kak. Nah, konteksnya kan muslimah ya, berarti kita memang dilahirkan sebagai seorang muslim, bukan Islam KTP ya Kak ya. Iya. Karena banyak ya Kak seorang muslimah tapi memang tidak sesuai gitu, dan banyak banget orang juga yang bilang percuma dia berhijab tapi akhlaknya gitu. Padahal di situ adalah hal yang berbeda. Berhijab adalah kewajiban, akhlak adalah dari karakternya sendiri. Nah, akhlak ini dibentuk dari kebiasaannya dia, bagaimana dia dari lingkungannya gitu. Jadi untuk kita berdaya ya kita menciptakan lingkungan yang positif, seperti bertemu sama Kak Deva, Kak Hana. Jadi kalau kita positif, pikiran positif, insya Allah kita juga akan berdaya positif juga. Betul sekali ya. Ini ngomong-ngomong soal Kartini, karena ini memang Hari Kartini ya. Iya. Nah, kalian juga pasti tahu ya, untuk ibu kita Kartini itu zaman dulu dia itu benar-benar berjuang terus untuk emansipasi ya nggak sih? Nah, ini kalian nih sebagai model hijab Han gitu ya. Ini kalian pernah nggak sih mendapatkan tantangan pada saat menjadi model hijab gitu? Gimana supaya kalian bisa menghadapi tantangan tersebut? Aku dulu kali ya. Oke, silakan. Tantangan sebagai seorang muslimah nih. Flashback 2 tahun yang lalu, sekitar 2023 akhir, aku daftar Kak untuk flight attendant. Oke. Di internasional. Nah, itu kan nekat banget tuh. Ya. Tahap 1 administrasi biasa tuh lolos. Terus grooming ya kan, dicek semuanya tuh lolos gitu kan. Terus English, alhamdulillah tuh Kak, walaupun little I can. Alhamdulillah lolos juga gitu. Terakhir wawancara. Iya. Wawancaranya ujungnya gini Kak. Bisakah kamu membuka hijabmu? Waduh. Iya. Terus dengan salary sekian, wow, itu UMR Jakarta itu 5 kali lipatnya Kak. Sebagai seorang wanita gitu, apalagi manusiawi juga ya Kak. Ngeliat uang, kayaknya menarik gitu ya. Tapi aku tolak. Alhamdulillah, jadi kayak ya udah deh, ngelepas dengan nominal sekian, walaupun sebenarnya nggak tahu interview ujungnya apa gitu ya, kayak ngelepas hasil tes itu ya karena ini kewajiban gitu Kak. Ini nggak bisa dibeli dengan gaji 5 kali lipat, 10 kali lipat gitu. Ya udah, ini udah final gitu, udah ketok palu hijab itu gitu. Jadi memang sebagai model muslimah gitu ya, pasti banyak sekali ya godaan untuk supaya kita tuh lepas hijab lah apa, tapi iman kita lebih kuat ya. Oke. Nah, oke, aku juga mau tanya nih, ini untuk di Hari Kartini ya, kita kan sepertinya banyak sekali ya orang-orang yang berjasa juga yang membuat kita terus maju ya nggak sih? Dan juga banyak orang-orang yang menginspirasi kita semua. Nah, ini kalau misalnya aku boleh tanya, menurut kalian, versi kalian masing-masing, kalau misalnya kalian bisa memberikan piala, kalian akan memberikan piala itu ke siapa nih untuk orang yang tepat ya? Oke. Boleh Ya, saya dulu? boleh. Gensi dulu, Gensi. Silakan, dulu deh. Gensi nih bos, senggol dong. Daniel nanti ya. Oke, dari aku pribadi, piala yang akan aku berikan pasti untuk diri aku sendiri yang pertama, karena sudah bertahan sampai di titik ini. Terima kasih untuk Deva Permata, karena banyak banget cobaan, rintangan yang sudah dilaluin sejauh ini. Kamu tetap bertahan, karena yang aku tahu hidup itu ada 2 pilihan, yaitu bertahan atau berhenti. Tapi yang lain aja bisa kok, kenapa kita enggak gitu. Karena dari kegagalan juga menciptakan pengalaman, dan dari pengalaman adalah guru yang berharga bagi hidup kita. Untuk kedepannya supaya bisa lebih baik lagi. Betul sekali ya, ini jadi untuk diri kita sendiri setiap harinya harus lebih baik lagi ya. Nah, ini boleh dong dari teman-teman yang lain nih, selain untuk diri sendiri ya, kalian akan memberikan piala itu ke siapa sih gitu? Oke, kalau dari saya boleh ya. Jadi kalau aku diberikan kesempatan untuk memberikan piala Kartini, aku akan pertama kali memberikannya ke ibu. Karena tidak lain dan tidak bukan, aku lahir dari rahim ibu ya. Dan
aku sangat terinspirasi karena memang beliau itu meskipun sekarang usianya sudah tidak muda lagi, beliau tetap berjuang meraih mimpinya. Beliau tetap berusaha berdaya untuk menunjukkan bahwa dirinya itu bisa dan produktif. Bahkan ketika usianya sudah tidak muda lagi seperti kita gitu. Terlebih daya ketangguhannya, kesungguhannya dalam merawat saya itu juga hal yang patut dimiliki oleh perempuan, terutama perempuan di Indonesia. Tanpa melupakan kewajiban sebagai ibu dan juga sebagai seorang muslim dan tidak tidak melanggar syariat agama maksud saya, dia tetap berusaha maksimal maju terus untuk mencapai mimpinya. Itulah alasan kenapa saya ingin memberikan piala Kartini untuk ibu saya. Terima kasih, Ibu. Wah, keren sekali ya. Memang sang ibu itu mampu ya merawat banyak anak, tapi satu anak ataupun banyak anak itu belum tentu ya mampu merawat satu ibu. Jadi mudah-mudahan kita juga akan menjadi ibu yang inspiratif juga ya untuk anak-anak kita. Oke, ini kalau dari Hani nih. Oke, ini karena Hani dan ini Hana, kita ini Upin Ipin, jadi jawabannya sebenarnya mirip, bukan mirip bahkan sama. Saya juga ingin memberikan piala kepada ibu saya gitu. Ini bercermin-cermin nanti. Aku juga tadi mau menangis loh. Karena ibu saya itu ya Kak, Masya Allah, mengurusi 4 orang anak tanpa ART dari kecil gitu. Walaupun mungkin dulu orang tua dulu 4 doang gitu ya. Kita nih nenek moyang nih 8, 10 juga biasa aja gitu. Cuman kan makin kesini kayak makanan juga kan berbeda. Berarti kan dari apa yang kita makan fisik juga beda gitu tenaganya gitu. Dengan 4 orang anak tanpa ART, terus juga melalui badai yang sampai sekarang masih bertahan, Masya Allah. Sampai sekarang juga masih sakit-sakitan juga kan mama saya. Sakit gula, doain ya biar sembuh. Semoga lekas pulih kembali ya. Boleh dipeluk dong. Aduh, nggak bisa kalau ngomongin ibu. Iya. Karena kan kita Aku juga tadi nangis. kita kan wanita ya kodratnya juga kan insya Allah punya bisa melahirkan, bisa menyusui gitu ya kan. Terus juga punya anak, itu kan kodratnya wanita. Jadi kalau misalkan ngomongin ibu, kita juga akan jadi ibu. Ya Allah, pokoknya piala terbaik ibu. Insya Allah kalau ada rezeki, pengen banget umroh atau hajiin ibu mama. Amin. Kita doain bareng-bareng ya, semoga bisa terkabul ini. Insya Allah, ini memang kalau ngomongin ibu tuh ya, pasti langsung sampai ke hati ya. Semoga kita semua yang masih memiliki ibunya diberikan panjang umur ya. Dan juga yang ibunya telah tiada, kita juga bisa menjadi anak yang soleha untuk penerang kuburnya. Husnul khotimah. Betul sekali. Nah, pemirsa, ini sangat inspiratif ya, dan juga ini sangat menyentuh hati sekali ya. Tapi kita harus jeda karena setelah ini kita masih akan ngobrol-ngobrol bareng lagi. Jadi tetap di Ngobrol Bareng. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ngobrol Bareng, dan kita masih akan membahas terkait wanita modern sebagai Kartini gitu ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal Kartini ya, kalian kan tahu ya untuk Kartini zaman dahulu perjuangannya itu seperti apa. Kira-kira untuk perjuangan Kartini zaman dahulu tuh bisa nggak sih dicontoh oleh para Gen Z ini menurut kalian? Nah, gimana caranya kalau bisa gitu? Silakan. Siapa dulu nih? Aku boleh Gen Z single dong. Ya udah kayak password gitu ya. Siapa jawab? Password ya. Oke. Bisa banget Kak, dari Raden Ajeng Kartini juga banyak menginspirasi pastinya. Tokoh wanita pertama yang memang mengemansipasi wanita. Dan kalau menurut aku pribadi, aku mengambil keteladanan beliau tentang keikhlasan, ketekunan, kemandirian, dan paling penting sih beraninya itu loh Kak. Dan kalau dulu mungkin lebih ke patriarki ya Kak. Kalau sekarang pun masih ada omongan-omongan sampai aku zaman kuliah, buat apa sih kuliah, ujungnya di dapur kok. Buat apa sih kuliah, bukan dari keluarga mampu gitu kan.
buat apa perempuan pendidikan tinggi ujungnya di dapur, ujungnya akan jadi ibu rumah tangga Padahal gitu. sekarang beasiswa juga banyak ya, Banget dan itu banget, bukan khusus untuk pria, tapi wanita juga terbuka lebar nih kesempatannya ya nggak sih? Betul banget, dan alhamdulillah untuk sekarang sih sudah berkurang, sudah banyak yang sadar juga untuk melakukan apa yang memang dia mau gitu, khususnya untuk wanita sendiri. Dan untuk wanita di luar sana jangan lupa berjuang untuk masa depan kalian. Betul, karena perjuangan kita saat ini itu akan memberikan masa depan yang cerah untuk keluarga kita nanti nggak sih? Betul. Nah ini boleh nih ditambahkan sama teman-teman yang lain. Oke, jadi kalau menurut saya memang ada perbedaan ya, perubahan yang signifikan antara zaman dulu sama zaman sekarang. Tapi tidak sesignifikan itu kok perubahannya. Jadi setiap intinya zaman dulu ataupun sekarang wanita harus tetap berwawasan. Berwawasan ini sekali lagi saya tekankan ya Kak. Berwawasan ini tidak hanya berpendidikan formal, tapi juga harus menggunakan hal-hal di sekitar kita untuk menarik ilmu yang baru bagi kita. Karena apa? Seperti yang dikatakan sama Kak Hani, seorang anak akan lahir dari seorang anak yang baik akan lahir dari ibu yang baik juga, dari ibu yang berwawasan. Sedikit cerita Kak. Dulu aku tuh lulusan S2 sebetulnya. Tapi setelah orang tua tahu dan sekeliling tahu kalau saya resign, itu pada menyayangkan, kenapa sih S2 dulunya, kenapa kamu kuliah tinggi-tinggi ujung-ujungnya di dapur juga, nggak guna kan? Bahkan ada perkataan, nggak guna kan tuh gelar S2 kamu. Tapi saya buktikan, loh saya bisa kok berdaya dari rumah. Meskipun saya resign, meskipun saya meninggalkan pekerjaan formal saya tetap bisa menjadi ibu dan juga bisa membuat diri saya produktif dan juga berdaya. Intinya satu, jangan pantang menyerah meskipun angin-angin di sekitar kita itu berusaha menjatuhkan kita. Kita tetap harus berdiri di kaki sendiri, harus tetap membuktikan kalau kita itu berdaya dan bisa menjadi diri kita versi terbaik. Betul sekali. Jadi kalau ilmu tinggi itu ya nggak percuma juga sih. Betul. Kan sedih sih dengarnya. Kan bisa kita gunakan ya pola pikirnya dalam kehidupan sehari-hari dan juga di lingkungan pekerjaan. Betul Kak. Oke, ini boleh dong ditambahkan juga dari Hani. Oke, jadi kalau zaman old gitu ya, menyuarakannya itu tuh misalkan door to door atau mungkin dari orang ke orang, dari hanya keluarga. Kalau sekarang kan menyuarakannya bisa ke internasional bahkan ya kayak. Nah, terus di medsos juga kita sudah difasilitasi gitu ya. Nah, terus ini karena kita mengangkat tema Kartini, di sini sangat penting untuk ditekankan kepada wanita-wanita yang sudah menikah, terutama para suami ya. Suami itu mohon maaf jangan berpikir mencuci, memasak, segala macam urusan dapur itu hanya tugas seorang istri. Iya, bersama-sama ya. Iya, mengurus bayi. Ya udah nangis tuh, nyusuin ya udah gitu. Banyak ya Kak, masih banyak, bahkan saya scroll media juga kan banyak banget yang kayak gitu. Tapi ternyata kita harus terbuka gitu bahwa itu adalah namanya rumah tangga, ya udah itu kita collab gitu. Jadi jangan kamu aja yang capek, aku udah kerja, ya nggak bisa gitu. Kita harus collab sama-sama untuk capek bersama, ngurus anak bersama gitu. Betul sekali. Ini agak curhat kayaknya nih. Jadi untuk para bapak-bapak di rumah gitu ya, kalau misalnya ibunya lagi sibuk ngurusin anak, ya istrinya disuapin gitu ya, gitu ya. Untungnya suamiku seperti itu. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Nah, ini juga kita melihat ya, sebenarnya perempuan-perempuan muda di sana, di luar sana gitu ya, banyak sekali yang memiliki potensi, tapi mereka itu takut melangkah gitu. Nah, menurut kalian tuh gimana sih supaya mereka itu jangan takut melangkah dan juga bisa menjadi Kartini untuk dirinya sendiri? Boleh dari Hani dulu deh. Oke, siap. Jangan takut melangkah. Kalau dari aku cuma 3. Yang pertama niat, yang kedua yakin, yang ketiga pede. Lah kok orang-orang bilang ya udah pede aja dulu. Kalau dari aku, menurut aku enggak, karena kita niat dulu pertama. Karena kita niat, misalkan kita kesini mau ngapain nih? Oh, mau menjadi narasumber. Niat kita bismillah, semoga kita menjadi narasumber dilancarkan. Itu niat dulu. Terus kita yakin bahwa kita bisa gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah pede. Kenapa sih nggak pede dulu baru yakin? Karena kita yakin dulu. Kita yakin kalau kita bisa, baru kita bakal pede.
Tapi kalau kita pede dulu, udah pede nih ngobrol sana sini terus bener gak ya jawaban gue? Oke, jadi kalau dari aku niat, yakin, dan pede. Oke. Betul sih. Karena niat itu akan memberikan persiapan yang baik juga gitu ya. Oke. Nah ini kayaknya dari Hana nih kembarannya ya. Siap mau Upinnya. mau kasih inspirasi nih untuk teman-teman. Kalau aku ada beberapa hal yang bisa diterapkan ya, agar kita bisa menjadi diri kita, Kartini bagi diri kita sendiri. Yang pertama adalah setiap hari harus afirmasi positif kepada diri kita. Jadi katakan bahwa aku itu berharga, aku itu bisa, aku itu mampu, dan aku itu bisa menjadi apa yang aku mau. Afirmasi positif itu penting banget Kak, karena memang secara naluriah itu akan membuat kita semakin yakin, diri aku itu berharga, diri aku itu bisa, diri aku itu mampu. Yang kedua itu kalau berpikir seperti ini, kalau bukan dari diri kita, siapa lagi? Karena sesungguhnya balik lagi, kita adalah penulis dalam skenario hidup kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mau menunggu sampai kapan? Kalau tunggu terus dan tidak melangkah dari tempat itu, lalu kita ingin menjadi apa? Apakah kita ingin kalah dengan yang lain dalam tanda kutip ya maksud saya? Apakah kita ingin tetap stuck di tempat? Nah itu jawaban hanya ada di tangan teman-teman semuanya. Benar sekali. Jadi kita jangan tumbang oleh komen-komen orang yang ingin menjatuhkan kita gitu ya. Maju terus. Maju terus. Nah ini gimana nih? Kalau kamu gimana nih? Dari aku, mau cerita sedikit. Kebetulan memang aku ada trauma. Ya alhamdulillah sih perlahan sudah mulai membaik. Ya, ini trauma apa nih kalau boleh tahu? Trauma kehilangan Kak, yang tadi ibu kan meninggal 6 tahun lalu. Jadi kayak, ada rasa trauma kehilangan. Jadi dari situ yang tadinya pede, berani, rasa takut tuh mulai muncul. Seperti kehilangan arah ya. Iya betul banget. Ibunda tiada gitu. Ibaratnya kapal kayak terombang ambing di laut Kak, gitu kan. Dari situ mencoba terus ngelawan rasa takut gitu, karena kalau nggak gitu ya sama seperti yang tadi Kana bilang, ya apakah mau stuck di tempat aja gitu. Hidup tuh terus berjalan sampai aku ingat kata dosenku di situ, dia negor aku, mau sampai kapan nangis nggak akan merubah sesuatu hal yang memang sudah terjadi. Hidup itu terus berjalan, pintu masa depan kamu itu lagi melambaikan tangan gitu. Masya Allah, merinding. Iya. Jadi memang banyak sekali ya, mungkin ibu itu untuk kita adalah kekuatan, tapi kita lupa bahwa kita sendiri juga memiliki kekuatan dari diri kita sendiri. Jadi pada saat ibunda tiada ya kita juga masih punya kekuatan nih untuk kita terus melangkah, ya nggak sih? Betul banget, jadi harus lawan rasa takut, jangan mudah menyerah, gagal coba lagi sampai dengan di pintu tadi yang aku bilang. Setuju, semangat pokoknya ya. Semangat, dan jatuh 7 kali bangkit 8 kali. Nah ini ngomong-ngomong ya, tadi kan Hani sempat cerita bahwa Hani memiliki pengalaman bahwa Hani itu sempat ditawari dengan uang yang banyak supaya lepas hijab gitu ya. Nah ini gimana sih cara kalian tetap menjaga prinsip nih sebagai muslimah tapi juga tetap bisa berkarya di bidangnya masing-masing? Ada yang jadi guru, model ataupun traveler gitu, gimana nih? Oke Kak, pada prinsipnya ya Kak, kalau seorang muslimah sudah diterapkan sama Allah di dalam Al-Quran, ya udah kita ikutin gitu. Itu udah ketok palu, nggak bisa dibantah gitu Kak. Ya kalau misalkan ditawarin yang seperti tadi saya bilang 5 kali lipat, 10 kali lipat, manusia siapa sih Kak yang nggak tidur ya kan? Ya apalagi kerjaannya katanya enak, walaupun semua kerjaan juga ada badainya ya Kak. Cuman dipikir lagi, buat apa, berarti ini sama aja ngebeli hijab gitu Kak. Gitu. Jadi ya udah pada prinsipnya sesuai Al-Quran, Al-Ahzab, An-Nur, ya udah selesai gitu, nggak perlu dibantah gitu. Jadi kalaupun kita berhijab pasti ada rezekinya sendiri juga ya. Gitu. Kalau kamu gimana nih? Oke, sebagai digital creator Kak, sebagai content creator kan pasti aku sering banget bersinggungan sama brand-brand perusahaan. Dan tidak jarang ada beberapa perusahaan itu yang mengajak saya kerjasama, tapi bukan menuntut ya, maksudnya syaratnya itu meninggalkan karakter hijab saya. Menyalahi aturan lah ya istilahnya. Dan itu memang sama seperti Kak Hani maksud saya, itu tawarannya luar biasa Kak.
tawarannya lumayan biasa tinggi, terus juga diajak untuk syuting salah satu stasiun televisi, tapi harus meninggalkan hijab. Akhirnya saya tolak dengan baik karena saya yakin di Al-Quran, betul, di Al-Quran tuh sudah tertera kalau muslim wanita harus menggunakan jilbab, dan Allah sudah menentukan tuh kalau misalkan pakai hijab ya pakai hijab. Masalah rezeki itu udah diatur sama beliau kan, sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut kehilangan rezeki karena kita punya Allah yang selalu berada di sisi kita untuk memberikan rezeki. Betul sekali. Ini setuju banget ya. Nah, ini kalian sebagai model hijab gitu ya. Apa sih rencana kalian ke depan? Ya, kalian apa rencana kalian ke depan sebagai model hijab gitu? Rencana mulai dari saya ya. Rencana saya ke depan, insya Allah saya tetap berusaha untuk menjadi pribadi yang positif. Saya tetap berusaha untuk menyebarkan informasi-informasi yang bermanfaat bagi teman-teman saya, teman-teman online dan masyarakat sekitar saya. Dan saya harap kehidupan saya, keberadaan saya di muka bumi ini bisa bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Nah, jadi ini ya, kita juga harus tetap inspiratif. Nah, kamu gimana nih? Apa rencana kamu ke depan sebagai model hijab yang inspiratif? Oke, kalau dari aku tetap be yourself, but karakter yang baik, Kak. Nah, terus karakter itu harus ada attitude-nya. Betul. Ya, kalau sama yang tua harus gimana, kalau sama sesama teman harus bagaimana gitu. Dari aku itu aja, Kak. Jadi ini ya, tetap harus bermanfaat juga ya, memberikan inspirasi. Nah, kamu gimana nih supaya tetap seorang model muslimah itu bisa memiliki citra yang baik juga ya? Gitu. Oke. Dari pertama aku terjun di modeling dari tahun 2018, karena yang pertama aku pakai hijab dan yang kedua memang tinggi badanku tidak semampai ya Kak ya. Jadi di sini aku ingin menyuarakan bahwa dengan hijab ataupun tubuh yang tidak semampai ini bukan penghalang untuk tetap mengeksplorasi kemampuan yang ada diri sendiri, tetap berprestasi, dan jangan lupa bahwa hijab merupakan identitas wanita muslimah. Dan dengan hijab juga bahwa wanita itu bukan dilihat dari cantik luarnya aja, tapi yang paling penting adalah bersih hatinya dan kuat jiwanya. Jadi semangat terus ya berkarya nih para model hijab ya, terus memberikan inspirasi. Nah, ini sebelum kita akhiri ya, boleh dong kalian kasih tahu ke teman-teman semuanya, kalian tuh apalagi ada usaha apa ataupun boleh kalian promote Instagram kalian, sosial media kalian, boleh nih. Dari siapa dulu? Boleh. Oke, halo, saya Ayuni Hanifah. Instagram saya Hanifah, Haninya pakai Hani Madu ya. Hani tulisannya honey. Manis ya. Semoga manis juga ya. Oke, bye-bye. Nah, ini juga kalian bisa juga ya sharing-sharing ke teman-teman. Mungkin ada event-event ke depannya nih yang akan dijalankan oleh kalian nih. Gitu. Oke, kalau dari saya kebetulan tidak ada event dalam waktu terdekat ya Kak. Cuma saya tetap ini memberikan keseharian saya, membagikan cerita-cerita keseruan saya pribadi dan juga keluarga itu di sosial media saya. Jadi jangan lupa stay tune ke ke platform sosial media saya @hanamnda di Instagram ya. @hanamnda. Jangan lupa follow. Nah, jangan lupa di follow ya, biar kita terinspirasi juga ya. Bisa juga nih jadi ide kreatif ya untuk kalau misalnya kita mau jadi konten kreator. Nah, ini boleh nih kamu nih. Oke, dari Gen Z passwordnya. Senggol dong. Senggol dong. Oke, dari aku. Oh ya, jangan lupa tadi follow Instagram aku di permata_deva, dan insya Allah untuk kedepannya aku mau fokus selain bekerja yaitu di perkontenan, belajar dari teman-teman juga, ke Hana dan ke Hani, supaya lebih produktif dan bisa lebih menebarkan energi positif ke banyak orang. Wow, seru banget ya. Saya teman-teman di rumah, mungkin aku juga banyak belajar ya dari kalian semua. Bagaimana sih caranya menjadi Kartini modern zaman now ya. Karena sekarang tuh zaman semakin berkembang. Betul, ya.
Tapi tentunya walaupun zaman semakin berkembang, kita masih inget dong untuk lagu Kartini. Iya. Masih dong. Terngiang-ngiang nih Kak. Ya, gimana Tapi nggak apa-apa ya Kak, kalau suara aku ternyata Iya, aku juga suaranya sangat merdu ya. Jadi gimana kalau misalnya kita nyanyi lagu Kartini bareng-bareng ya? Masih inget kan? boleh. Kayaknya Hani bisa memimpin. Wah, kayak gini-gini ya. ayo kak, boleh. Bareng-bareng aja kita Kak. Ya, oke ya. Siapa nih yang bisa? Apa? Bisa bareng-bareng aja Kak. Duluan. Oh sendiri. Enggak sih, kita Oh, bareng-bareng ganti-gantian. aja Oke, ya. mulai ya. Oke, ayo kita bernyanyi bersama Ibu kita Kartini. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Wahai ibu, Pendekar bangsa bukan? Pendekar bangsa bukan? Ibu kita Kartini. Pendekar bukan pendekar enggak, itu bangsa. yang keduanya. Wahai ibu kita. Kita langsung ke wahai. Wahai ya kan? Kita ulang dari nyanyi. Kembali tetap wahai. Oh, ya. Soalnya itu yang keduanya, Beb. Oke. Iya nggak sih? Wahai. Gimana? Wahai Iya, ibu kita ada duanya Kartini. sebenarnya. Putri yang mulia Oke, ya. langsung dari wahai. Iya, oke. Iya. Oke. Ayo teman-teman, gimana kalau kita menyanyikan lagu Ibu kita Kartini bersama? Kita kaget kan. Oke. 3, 2, 1. Oke teman-teman, gimana kalau kita menyanyikan lagu Ibu kita Kartini bersama-sama? Oke. Ya, oke. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Wah, Selamat Hari Kartini. ini abis ini semuanya pada ini ya rekaman ya. Boleh. Seru banget ya, tapi sayang sekali nih kita harus mengakhiri perbincangan kita pada episode kali ini ya. Sedih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh, Dan juga pemirsa di rumah tetap saksikan terus ya program Ngobrol Bareng. Tentunya saya Novia Filda pamit undur diri dan juga teman-teman di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.